warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Putri Nabila. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena adanya pandemi wabah COVID-19 di negeri kita saat ini, kita diharuskan untuk di rumah aja dulu ini sampai batas waktu yang belum ditentukan. Nah, jadi mumpung di rumah aja nih, aku mau ngebahas sepenting apa sih rumah menurut kalian. Tapi yang pastinya rumah yang kita tinggal itu haruslah aman dan nyaman. Itu yang pertama ya kan? Karena rumah menjadi sasaran utama saat kita pulang dan setelah beraktivitas seharian di luar rumah nih. Nah, rumah juga merupakan tempat kita berkumpul bersama keluarga kita, tempat kita tidur, tempat kita beristirahat, tempat kita makan, dan banyak lainnya. Namun, dalam perkembangan zaman, ada beberapa orang yang menginginkan rumah dengan model tertentu nih. Salah satunya adalah rumah dengan model tusuk sate. Konon katanya, rumah dengan posisi tusuk sate akan membawa banyak kesialan. Dari tertimpa masalah kesehatan, seretnya rezeki, rusaknya rumah tangga, bahkan menyebabkan kematian. Akibat mitos ini, tak jarang rumah dengan posisi tusuk sate dijual dengan harga yang murah. Masa sih? Lalu, seperti apa mitos dengan rumah posisi tusuk sate menurut pandangan Jawa, menurut Feng Shui, dan juga pandangan Islam? Apa saja mitos yang beredar di tengah masyarakat mengenai rumah tusuk sate ini? Lalu, apakah mitos tersebut masuk akal atau tidak? So, tanpa berlama-lama, let's jump to the video. Nah, buat kalian yang masih bingung nih dengan rumah posisi tusuk sate, atau masih asing dengan kata tersebut, atau mungkin sama sekali nggak tahu dan baru ini dengar, jadi, rumah posisi tusuk sate merupakan rumah yang posisinya terletak di ujung jalan jalur pertigaan. Jadi ini jalan, ada simpang gitu kan, simpang 3. Nah, rumahnya itu persis di ujung jalan yang ini tadi tuh. Nanti aku tunjukin gambar yang di sini. Keberadaan rumah ini terlihat seperti memotong salah satu jalur pertigaan sehingga kelihatan seperti jalan buntu. Oke, jadi yang pertama ini aku mau ngebahas rumah tusuk sate menurut adat Jawa. Menurut adat Jawa, rumah tusuk sate dapat menyebabkan kerugian dan kesialan secara tiba-tiba. Rumah dengan lokasi seperti ini dianggap sebagai tempat berkumpulnya energi-energi negatif, lalu menjadikannya di mana para makhluk gaib berkumpul. Oke, it sounds like weird or creepy. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Ya, mungkin memang kelihatan aneh. Namun hal ini sering terbukti dengan munculnya hal-hal atau kejadian-kejadian aneh yang selalu dialami oleh pemilik rumah tusuk sate. Seperti kayak aku bilang tadi itu kayak ada sakit tiba-tiba, atau rezekinya seret, terjadi kesialan, dan masih banyak lagi. Bagaimana menurut kalian rumah tusuk sate menurut adat Jawa? Komen di bawah. Next, rumah tusuk sate menurut Feng Shui. Dalam ilmu Feng Shui, rumah dengan posisi tusuk sate lebih baik harus dihindari. Dipercaya bahwa pengaruh buruk bagi penghuni akan didapatkan apabila sang penghuni memutuskan untuk menetap di sana. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa beberapa lahan perumahan atau properti di lokasi tusuk sate sepi peminat. Menurut Mauro Raharjo, pakar Feng Shui, rumah di lokasi tusuk sate memang mempunyai pengaruh yang kurang baik. Karena dari kacamata Feng Shui, rumah yang memiliki posisi tusuk sate memiliki aliran qi yang sangat kuat. Saking kuatnya, maka aliran qi tersebut dapat merusak. Efeknya, keburukan yang akan dialami oleh sang pemilik rumah akan bermacam-macam. Mulai dari kesehatan menurun, keuangan yang semakin menipis, bahkan sampai rusaknya dalam keharmonisan rumah tangga. Ditinjau dari aliran udara yang terlalu kencang yang masuk ke dalam rumah, bisingnya suara kendaraan serta sorotan lampu kendaraan yang mengenai jendela rumah, dan debu-debu yang masuk ke dalam rumah berlebihan mempengaruhi ketidaknyamanan bagi penghuni rumah tusuk sate tersebut. Ini masih agak logis ya pandangan Feng Shui dibanding dengan adat Jawa tadi. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Lalu yang terakhir, rumah tusuk sate menurut pandangan Islam. Berbeda dari pandangan sebelumnya, rumah tusuk sate dalam Islam memberikan anggapan bahwa rumah tersebut membawa kesialan atau kerugian. Dalam agama Islam, membenarkan dan meyakini bahwa kesialan terjadi karena posisi rumah merupakan bentuk tiaroh. Tiaroh adalah mempercayai bahwa dirinya akan mengalami kesulitan atau kesialan karena melihat, mendengar, atau mengalami suatu hal. Jadi kayak sugesti gitu loh guys. Tusuk sate itu kayak gini, rumah tusuk sate itu kayak gini.
Nah, itulah mungkin yang dianggap tiaro bagi Islam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, tiaro adalah keyakinan. Tiaro adalah keyakinan. Tiaro adalah keyakinan. Dari hadis tersebut dapat kita yakini bahwa jika seseorang telah meyakini tiaro, maka sama saja seperti mengetuk pintu kesyirikan dan masuk ke dalamnya. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Maka dari itu, mitos rumah tusuk sate dalam Islam tidak boleh diyakini adanya. So, itu dia tadi 3 pandangan rumah tusuk sate menurut adat Jawa, menurut ilmu Feng Shui, dan juga menurut pandangan Islam. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan mitos tentang rumah tusuk sate yang beredar di Indonesia? Apakah kalian yang kayak bodoh amat gitu, tinggal di mana yang penting aku nyaman? Atau kalian adalah tipikal orang yang mempercayai suatu mitos? Atau jangan-jangan ada nih di antara kalian yang rumahnya posisinya adalah tusuk sate? Oke, aku gak pernah meminta kalian untuk percaya dengan mitos tusuk sate yang aku ceritakan tadi. Pastinya mudah-mudahan kita sama-sama tinggal di lokasi yang aman, di rumah yang nyaman, dan terhindar dari gangguan-gangguan atau kejadian-kejadian yang negatif atau kurang mengenakan. Sekian dulu video dari aku hari ini, mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal tekan like-nya, dan jika kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu meninggalkan komentar di bawah. Oke guys, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 di negeri kita ini segera berakhir. Buat kalian yang ada ide aku mau buat video apa, komen di bawah. Oke, I'll see you soon guys. See you!